Di tengah keanehan yang terjadi, Joy pun panik saat melihat Jan menunjuk ke arah belakang bersamaan dengan suara lonceng yang berbunyi. Entah mirip atau ngaco, namun Joy langsung panik saat melihat adiknya telah menghilang. Di tengah kepanikan, Joy bergegas mengambil senter untuk mencari adiknya. Melihat gambar jurik pulu-pulu, Joy yang tidak ingin hal buruk terjadi bergegas mempercepat pencarian sambil mendengarkan suara lonceng yang berbunyi. Setelah jauh asrak-usrukan, Joy pun melongo saat jurik menuntunkan ke arah kebun pembibitan sawit. Dan jelas saat Joy pun kembali teringat pada trauma saat menemukan jasad si ayah di tempat tersebut. Di tengah kebingungan, Joy yang mendengar suara gendoran dari tanah bergegas melakukan penggalian. Sontak ia pun melongo saat menemukan pintu basement rahasia di tempatnya tersebut. Oh my god, betapa syoknya Joy saat menemukan jasad mengerikan seperti mumi di dalam peti. Tengah kepanikan, Joy pun merasa lega saat berhasil menemukan adiknya yang pingsan di tempat itu. Meskipun heran, namun Joy berusaha membawa adiknya pergi terlebih dahulu. Singkat waktu saat Joy siuman di puskesmas, Nut yang datang memberitahu jika semalaman ia tidak sengaja menabrak Joy yang sedang menggendong Jan. Teringat pada adiknya, Joy langsung menanyakan keberadaan Jan. Setelah berhasil menenangkan Jan, Joy yang sempat menemukan jasad mengerikan meminta Nut untuk menghubungi polisi, di mana ada sesuatu yang disembunyikan di dalam basement rahasia di bawah kebun pembibitan sawit. Beberapa jam kemudian, setibanya di basement, Sak dan yang lainnya merasa heran. Terlebih tempat yang mereka datangi hanyalah basement kosong, sambil berusaha meyakinkan apa yang telah ia lihat kemarin. Joy berkata jika jurik pulu-pulu ini bukanlah makhluk halus seperti yang digosipkan warga, di mana ia yakini sosok ini merupakan psikopat yang menggunakan topeng pulu-pulu untuk melancarkan aksinya. Susat pun yakin jika semalam Joy dan Jan telah diculik ke alam gaib oleh jurik pulu-pulu, di mana semua itu merupakan bagian dari kutukan jurik pulu-pulu setelah Mayati menghancurkan kuil persembahan. Mendengar hal itu, Joy pun hanya bisa terdiam. Hingga sore harinya, Joy tak bisa menahan tangis saat upacara kremasi Mayati yang akan segera dilakukan. Di malam harinya, Joy meminta bantuan Paul untuk memeriksa barang-barang peninggalan si ayah guna mencari petunjuk tentang sosok yang telah menghabisi keluarganya. Di tengah rasa frustasi, Joy berusaha mengingat apa yang dilakukan si emak sebelum pergi ke di malam kematian. Terlebih ia yakin si emak menemukan petunjuk tentang penyebab kematian si ayah. Menyadari ada sesuatu dalam topeng buatan si ayah, Joy bergegas pergi ke tempat kremasi. Tanpa diduga, di balik topeng yang gosong, Joy menemukan pesan rahasia yang ditinggalkan si ayah. Rupanya Po menyadari nyawanya dalam bahaya menuliskan pesan tentang rahasia bejat kesatuan Holdek di kabupaten ini. Dalam pesan tersebut, Po memberitahu jika basement rahasia itu merupakan tempat persembunyian para cowboys yang akan diselundupkan menjadi bodong internasional saat festival pulu-pulu. Namun 7 tahun lalu, Pong tersadar setelah melihat aksi kejam yang dilakukan oleh Sak. Sungguh bangor, rupanya Komandan Sak adalah dalang dari semua ini. Dimana setelah kejadian itu, Pong memutuskan keluar dari kesatuan. Akan tetapi Sak berkata jika Pong tidak akan bisa keluar begitu saja. Terlebih Pong terlalu banyak mengetahui rahasia. Sontak Joy pun sok parah saat mengetahui kejahatan Sak. Apalagi ia yakin jika Sak telah menghabisi Ishima yang telah mengetahui pesan rahasia milik si ayah. Hingga di tengah kepanikan, Joy langsung mengajak Paul pergi mendatangi rumah Sak.
Sementara itu sambil melihat sesuatu yang aneh foto jasad Mayati, Nut yang akan pergi ke TKP langsung meminta Finn berhenti saat melihat kulit padi bahan baku yang berserakan di dekat rumah Sak. Dan setelah dicek, Nut pun kaget karena kulit padi yang merupakan benda yang menempel di jasad Mayati. Dirasa ada sesuatu di rumah aparat. Sak Nut langsung memberanikan diri untuk menerobos masuk. Lantas ia pun menyuruh si Mawang untuk menunggu mobil sambil mengecek situasi. Dengan skill maling yang dia kuasai, Nut pun berhasil memasuki rumah Sak. Nut pun kaget saat melihat kostum pulu-pulu di tempat tersebut. Setelah penyelidikan mulai mendapatkan titik terang, ia pun yakin jika Komandan Sak adalah seorang yang menghabisi Mayati. Lantas dengan imajinasinya, Nut membayangkan kronologi kematian Mayati, di mana ketika itu Mayati mengetahui sebuah fakta langsung melampiaskan kesalahan pada Komandan Sak. Tapi di saat itu pula Sak yang tidak ingin aksi kopetnya terbongkar bergegas menghabisi Mayati. Hingga sesaat kemudian Nut yang berusaha mengumpulkan barang bukti seketika panik saat beritahukan kedatangan Sak. Tapi sesaat kemudian Sak melihat fotonya bergeser, menyadari jika ada seseorang memasuki ke dalam rumahnya. Dirasa Finn hanya mengalihkan perhatiannya, apalagi saat melihat Finn yang gelagapan. Lantas Sak mengajak Finn masuk untuk berbincang-bincang. Dirasa tak bisa menolak, Finn pun terpaksa menurut, namun sambil mengeluarkan beceng. Sak meminta Finn memberitahukan keberadaan Nut. Terlebih saat itu ia sudah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Setelah mengajar Finn sampai lemas, Sak meminta Nut keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, si Mawang ini akan ia habisi. Untung saja Joy yang datang berhasil menyelamatkan Nut. Lantas dengan amarahnya yang menggebu-gebu, Joy langsung merujak Sak seenak jidatnya. Setelah Sak dirujak sampai bengap, untung saja si Mawang masih hidup setelah seluruh Sak tertahan kalung yang ia kenakan. Hingga di tengah keadaan genting, Paul dan petugas yang datang meminta Joy untuk jangan main hakim sendiri. Tapi tiba-tiba, eta bangor. Rupanya mereka adalah komplotan Komandan Sak. Lantas Joy yang tersekap meminta bantuan Paul untuk melepaskan ikatannya. Boy, bunyi gua. Tapi di saat itu pula dengan wajah yang bonyok, Sak langsung menunjukkan riwayat chatnya bersama Paul, di mana Sak memberitahu jika Paul merupakan salah satu anggota komplotan Holdek di bawah naungannya. Dan betapa syoknya Joy saat mengetahui hal tersebut. Terlebih ia tidak menyangka sahabat sejatinya ini adalah pengkhianat. Hingga sesaat kemudian, kepanikan Joy semakin menjadi saat mengetahui Sak telah menculik Jan. Lantas Sak yang tidak ingin membuang waktu meminta Paul menyiramkan pertalit pada Joy dan wartawan Missing TV. Setelah persiapan selesai, Sak meminta Paul untuk membakar Joy. Di tengah situasi pasrah, Joy memohon agar Paul menyelamatkan Jan. Mendengar hal itu, Sak yang muak langsung menodongkan pistol dan meminta Paul segera menuntaskan tugasnya. Waduh, belum sempat balik modal, Paul pun harus tewas di headshot atasannya. Hingga sesaat kemudian, Sak yang akan melakukan eksekusi kembali memakai topeng pulu-pulu. Oh my god, apa yang sebenarnya terjadi? Joy yang siuman seketika melongo saat melihat api malah berbalik dan menyebar ke segala arah hingga membuat anak buah Holdek ini kebakaran. Ternyata jurik pulu-pulu yang asli menampakkan diri setelah Sak menggunakan legendanya untuk berbuat kejahatan. Akhirnya Sak, si petugas biadab, dibawa menuju dunia lain untuk dijadikan tumbal oleh sekuat pulu-pulu.
Kembali pada Joy, saat api semakin menyebar, Joy yang panik terlihat berusaha merakak untuk menyadarkan Jan. Bersama dengan hal itu, Nud dan Finn terlihat berusaha membebaskan diri. Untung saja hujan yang turun berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi. Di saat itu pula, tim kepolisian yang selalu datang terlambat bergegas melakukan evakuasi. Di keesokan harinya, Joy yang akan pindah ke kota terlihat membuang topeng milik si ayah. Hingga di siang harinya, Joy yang sedang menunggu bus terlihat senang saat melihat liputan ngising TV yang berhasil membongkar kejahatan aparat Holdeck di kabupaten ini. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan film ini? Mungkin segini saja review dan pembahasan film Takon Pulu-Pulu 2025. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya. Bye-bye. Thank you. ปีหน้าจะยังคงใช้รายงาน Don't